Saya Syafriya. Saya Anisnya. Kami akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan kewirausahaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriya dari Perbankan Syariah 5E dengan NIM 2382110197. Di sini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dan kewirausahaan dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam memegang peranan penting karena setiap kegiatan ekonomi bukan sekedar mencari keuntungan, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah. Bisnis yang dijalankan dengan etika dan nilai-nilai Islam tidak hanya akan memberikan hasil secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Namun dalam praktiknya masih banyak tantangan dalam menerapkan etika bisnis Islam. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah. Banyak juga yang belum paham tentang larangan riba, gharar, maisir, serta prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan dalam bisnis. Tantangan yang kedua yaitu lemahnya pengawasan terhadap dan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar. Dan tantangan yang ketiga adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan etika, di mana banyak usaha yang hanya berlabel syariah tanpa benar-benar menerapkan nilai-nilainya dalam praktik bisnis sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah meningkatkan literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap ekonomi syariah, memperkuat sistem pengawasan melalui lembaga syariah, serta membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Etika bisnis perlu diterapkan secara nyata, bukan hanya sekedar formalitas, agar keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab benar-benar menjadi bagian dari karakter perusahaan. Etika bisnis Islam juga memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan dan keberkahan usaha. Ketika pelaku bisnis menerapkan kejujuran, keadilan, dan amanah, maka kepercayaan dari konsumen akan meningkat. Reputasi dan kredibilitas perusahaan juga akan semakin baik, sehingga bisnis bisa bertahan lebih lama dan membawa manfaat yang luas. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankan sesuai etika Islam tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menenangkan secara moral dan spiritual. Ada beberapa prinsip utama etika Islam yang harus dijadikan pedoman dalam kewirausahaan keberlanjutan. Yang pertama ada tauhid, yaitu menyadari bahwa semua kegiatan bisnis adalah bentuk ibadah kepada Allah, sehingga niatnya harus lurus dan tidak hanya mengejar keuntungan duniawi. Yang kedua, sidik atau kejujuran, yaitu menyampaikan kebenaran dalam setiap transaksi, tidak menipu atau memanipulasi konsumen. Yang ketiga ada amanah, yakni menjaga kepercayaan, menepati janji, dan bertanggung jawab atas setiap produk maupun pelayanan yang diberikan. Yang keempat atau terakhir ada adil atau keadilan, yang berarti memperlakukan semua pihak secara adil, tidak menzalimi karyawan, konsumen, atau mitra bisnis. Ketika semua prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka bisnis yang dikelola akan tumbuh dengan baik, membawa keberkahan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Etika bisnis Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi umat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini juga ada kontribusi etika bisnis Islam terhadap keberhasilan dan keberkahan usaha. Etika adalah bidang ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral yang dipegang oleh atau masyarakat. Tujuan utama dari bidang ilmu etika adalah untuk menciptakan standar moral yang dapat dijelaskan dan didukung secara logis. Etika bisnis adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Syariat Islam menjelaskan berbagai etika yang harus diterapkan agar kepuasan pelanggan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan penerapan etika bisnis juga berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepercayaan adalah variabel yang penting dominan dari variabel etika bisnis yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu di sini juga ada prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam praktik kewirausahaan keberlanjutan. Etika bisnis Islam berperan sangat penting dalam membentuk karakter dan arah praktik kewirausahaan berbasis syariah. Etika ini melibatkan prinsip-prinsip dasar yang berakar pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tidak berpihak lain. Dalam konteks kewirausahaan syariah, prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam setiap aspek operasional bisnis, mulai dari transaksi jual beli hingga interaksi dengan konsumen dan karyawan. Kewirausahaan syariah tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan produk yang halal dan berkualitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dilakukan dengan integritas moral yang tinggi. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah prinsip paling mendasar dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Lalu yang kedua itu ada kejujuran. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Rasulullah dikenal sebagai al-amin, yaitu yang artinya terpercaya, dan kejujuran beliau berdagang menjadi teladan utama bagi wirausahawan muslim. Dalam praktik kejujuran berarti menyampaikan informasi yang benar-benar kepada konsumen, tidak menutupi kekurangan produk, tidak menaikkan harga secara tidak adil, secara tidak menyesatkan dalam promosi. Yang ketiga itu ada amanah. Amanah berarti menunaikan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan baik terhadap Allah maupun sesama manusia. Amanah ini mencakup menjaga kualitas produk jasa sesuai dengan yang dijanjikan, tidak mengurangi timbangan atau ukuran, menepati janji terhadap pelanggan, mengelola dana, modal usaha dengan penuh tanggung jawab. Sini yang terakhir ada keadilan. Keadilan adalah prinsip yang sangat dijunjung dalam Islam. Dalam konteks bisnis, keadilan berarti memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam usaha dengan profesional, adil, dan tanpa diskriminasi. Pengusaha tidak boleh mengeksploitasi karyawan dengan upah rendah, tidak boleh memanipulasi harga yang mendapatkan keuntungan berlebih, dan tidak boleh menganalisis mitra bisnis.